Kedatangan Bobi Nasution ke pesantren Alipul Ikhwan Sa'a di Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan disambut ribuan warga termasuk santri pesantren tersebut. Bobi Nasution datang didampingi istrinya, Kahiyang Ayu, untuk menghadiri peringatan Hari Santri Nasional ke-10. Dalam sambutannya, Bobi menyindir tentang jalan rusak yang dilaluinya saat menuju lokasi acara di Desa Aikgoti, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Bobi Nasution berjanji bila ia menang dan terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, ia akan memperbaiki jalan rusak tersebut. Perjalanan tadi gimana? Perjalanan tadi? Selamat Hari Santri. Iya. Ingin peran santri di Sumatera Utara akan lebih besar dan lebih masif lagi. Dan kemarin tadi gimana Pak Bobi? Gimana dan perjalanan tadi dari Rantu ke Silangkitang ini Pak? Pijat tadi saya bilang. Pijat. Iya. Artinya Pak, jalan artinya kondisi tidak bagus ya gitu ya? Kondisi jalan? Ya, yang dirasakan tadi saya dan masyarakat tadi menyampaikan seperti itu ya. Ya, pada saat saya bilang bisa nyenyak betul. Nyenyak betul ya. Jadi untuk jalan itu akan dibangun atau perbaikan Pak ke depannya? Harus. Jika Bapak terpilih ya Pak ya? Iya. Kedatangan Bobi Nasution ke pondok pesantren ini disambut meriah kaum ibu-ibu. Mereka memanfaatkan momen berfoto bersama dengan calon gubernur nomor urut 1 tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Edi Saputra, TV One mengabarkan. Untuk pesantren yang kita cintai ini, amin. Jadi dianggap nikmat saja, dianggap enak. Apalagi tadi saya dari jalan belakang ya. Dari jalan belakang, saya lihat di situ sepanjang jalan, Bapak Ibu, jangankan saya lihat mobil, ada ayam yang nyebrang aja, melihat golongan terbang ayam itu tadi saya lihat. Ayam itu depan dihindarkan lubang di sini saya lihat. Tapi mudah-mudahan nanti kalau berkunjung lagi ke sini, kalau hadir lagi di pesantren kita ini, mudah-mudahan nyenyak betulan jalannya, tidurnya di mobil karena jalannya bagus. Mudah-mudahan doakan agar nanti jalan-jalan ke sini ke pesantren kita ini sesuai disampaikan pimpinan pesantren kita ini, hadir di sini, datang ke sini, walaupun datangnya sesuai apa yang disampaikan pimpinan pondok pesantren kita, dengan segala yang bisa kami upayakan dan kami bantu untuk pesantren ini. Janganlah nanti Bang Ari sudah dari nanti jauh-jauh rombongan datang dari Medan, datang ke pesantren kita ini, ada bawa bantuan, ada bawa oleh-oleh, disambut pula jalan yang nggak bagus, makin bergoncang. Atau bantuan tadi jatuh di jalan gara-gara digoyang. Mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi, dengan kebersamaan antara semua struktur, insya Allah kami akan kembali lagi ke sini di lain kesempatan, di lain waktu. Tapi mudah-mudahan apa yang di awal tadi pidato disampaikan, mudah-mudahan udah baguslah jalannya. Juga datang ke sinilah bawa yang bisa membantu para santri dan juga pesantren ke depannya. Kampanye calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi dilaksanakan di lapangan sepak bola Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Acara ini dirangkai dengan kegiatan tablik akbar dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri ratusan emak-emak. Setibanya di depan panggung utama, Edi Rahmayadi beserta istri disambut pencak silat dan tali persembahan khas etnis Melayu sebagai adat penyambutan tamu kehormatan. Dalam orasinya, Edi Rahmayadi sangat menyayangkan tidak ada satupun calon wali kota Binjai yang hadir di acara kampanyenya. Saya bahagia sekali orang lain mencari momen seperti ini, mencari panggung seperti ini. Ada calon di Binjai ini 3 pasang
4 pasang, semua mencari panggung. Tapi karena takut dia tak berani muncul datang kemari. Tak apa-apa, di sini khusus untuk orang-orang yang pemberani. Yang takut-takut tak usah. Saudara-saudaraku, saat ini para bunda sangat dibutuhkan. Semua rakyat sangat dibutuhkan, karena butuh nanti tanggal 27 November. Saya juga butuh, tapi kayaknya saya salah alamat. Kalau saya datang ke tempat ini, pasti orang-orang ini yang memilih saya. Saya butuh ke tempat orang yang belum mau memilih saya. Di sela-sela acara, Edi Rahmayadi juga menyanyikan lagu grup Bimbo dan diikuti oleh seluruh emak-emak yang hadir. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala Allah Akbar. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, hati agak jernih, tempat pahala dan dosa berpadu. Mohon jangan terlalu merapat Bunda. Kita pilih yang lama juga lah. Meski tidak mendapat dukungan dari calon wali kota Binjai, Edi Rahmayadi tetap optimistis akan mendapatkan dukungan penuh dari rakyat untuk kembali menjabat Gubernur Sumatera Utara. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV Mas One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap
di TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Akan sampaikan apa yang ingin sampaikan saudara. Silakan sampaikan. Silakan, tidak boleh saudara, silakan bicara. Adu mulut antara petugas Bawaslu Lampung Selatan dengan tim sukses salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan ini terjadi saat kegiatan kampanye digelar di Kecamatan Bakauheni dan Kecamatan Sidomulyo. Hal ini bermula saat tim sukses paslon Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Saiful akan membagikan minyak secara gratis ke warga sekitar. Tapi kalau kita tidak melanggar hukum, Bawaslu tidak punya hak untuk melakukan pelarangan. Jelas? Namun karena merasa tidak melanggar aturan, kegiatan pembagian minyak goreng tetap dilanjutkan. Setiap warga mendapatkan satu minyak goreng kemasan yang ditukar dengan kupon yang telah dibagikan sebelumnya. Diborong sama Pak Rudi. Kemudian Pak Rudi membagi kepada kita semua secara gratis. Kupon boleh ditukar secara gratis, dapat minyak secara gratis. Ada 5 titik lokasi yang didatangi oleh tim SES Radityo Egi Saiful di Desa Bakauheni. Di sela-sela kampanyenya, tim sukses menyuarakan terkait program Radityo Egi ke depan apabila terpilih sebagai Bupati Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Calon Wakil Bupati Langkat, Sumatera Utara nomor urut 2, Adli Tama Hidayat Sembiring mendatangi rumah Ponimah, warga dusun Madang Ara, Desa Lama Baru, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Kondisi rumah Ponimah yang sudah puluhan tahun dihuninya rusak parah dan tidak layak huni. Selama ini Ponimah mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah setempat. Hari ini rumahnya diapain Bu sama Pak Wakil? Di rumah. Udah berapa lama kondisinya seperti kayak gini, Bu? Lama, Pak. Belum ada pernah dapat bantuan pemerintah gitu? Enggak. Jadi apa yang mau Ibu sampaikan untuk Pak calon wakil Bupati Langkat, Bu, Pak Adli? Ya, terima kasih, saya mengucapkan terima kasih, Pak. Nah, kami bedah apa? Sementara itu, calon wakil Bupati Langkat Adli Tama Hidayat Sembiring mengaku sangat miris terhadap kenyataan yang terjadi di Kabupaten Langkat. Ia berjanji akan melakukan bedah rumah Ponimah hingga layak huni. Melakukan bedah rumah bersama tim dan masyarakat sekitar untuk bisa memberikan rumah yang layak kepada Ibu Ponimah dan juga melihat kenyataan yang sangat miris karena desa ini hanya berjarak beberapa kilometer dari kilang minyak pertama di Indonesia, tapi jangankan kondisi ekonomi masyarakat, infrastruktur jalan yang menjadi hak dasar masyarakat pun tidak terpenuhi oleh pemerintah. Kami harap tentu simbol kekayaan Indonesia ini bisa memberikan manfaat yang selayak-layaknya untuk masyarakat sekitar yang tinggal di sini. Dalam kampanyenya kali ini, Adli Tama Hidayat berjanji akan membuat perubahan bagi warganya jika nanti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Langkat bersama Iskandar Sugito. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Karimun menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 2 Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Berkampanye di kediaman pribadinya Jalan Telagama, Sungai Lakam Barat, Karimun, Aunur Rafiq mendapatkan dukungan tersebut. Para nelayan berharap pasangan Rudi Rafiq mampu memberi perubahan besar bagi kesejahteraan mereka. Aunur Rafiq menyatakan jika dipercaya untuk memimpin Kepri, nantinya pasangan Rudi Rafiq akan berkomitmen membantu kesejahteraan nelayan, baik dari segi pelindungan sosial seperti BPJS, juga sarana alat tangkap, termasuk dari segi budidaya perikanan. Program adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat nelayan ini tidak hanya dengan budidaya, tidak hanya dengan alat tangkap saja. Mereka kita juga akan latih dengan budidaya. Karena tidak semuanya nelayan yang berlaut, juga ada nelayan yang budidaya. Sementara itu, Ketua HNSI Karimun Abdul Latif yakin pasangan Aunur Rafiq mampu meningkatkan kesejahteraan 13.000 nelayan di Karimun. Yang berharap itu kami sebetulnya. HNSI berharap bahwa dengan duduknya nanti perwakilan kita dari Kabupaten Karimun, tentu perhatiannya lebih besar terhadap nelayan yang dimana ditaruhnya adalah di Kabupaten Karimun. Karimun ini kan jumlah nelayannya sampai sekarang yang data di dinas itu ada 13.000 lebih. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri TV One mengabarkan. Menjelang Pilkada serentak pada November mendatang, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung mempersiapkan ribuan saksi yang akan bertugas mengamankan suara di seluruh TPS. Pelatihan digelar oleh Badan Saksi Pemilu Nasional PDI Perjuangan Provinsi Lampung diikuti 259 kader pelatih saksi yang akan bertugas melatih ribuan saksi lainnya. Setiap TPS akan diawasi oleh minimal 2 saksi, 1 saksi untuk Pilgub dan 1 saksi lainnya untuk Pilkada Bupati atau Wali Kota. Secara total, DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung menyiapkan 27.000 orang saksi. Pelatihan tidak hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan peningkatan kapasitas para pelatih saksi yang nantinya akan turun langsung melatih para saksi di lapangan. Mereka juga dilatih untuk bekerja sama dengan regu pemilih dan menjaga agar tidak ada tekanan atau intimidasi terhadap pemilih. Para saksi dilatih tidak hanya soal teknis pengawasan, tetapi juga bagaimana bersikap kritis terhadap berbagai pelanggaran yang mungkin terjadi di TPS, seperti bendera pasangan calon yang tidak semestinya, hingga memastikan bahwa petugas KPPS telah menjalankan tugas sesuai aturan. Ini pelatihan saksi terregional 1 atau zona 1, beberapa kabupaten, nanti ada zona 2. Poin penting adalah gini, bahwa PDI itu partai yang terorganisir, jadi kepemimpinannya terorganisir, ini penugasan partai. Saksi adalah kader PDI Perjuangan yang dibekali informasi militansi. Di saksi itu nanti partai menugaskan mereka. Pelatihan saksi menjadi bagian penting dari strategi PDI Perjuangan dalam menghadapi pemilu 2024, terutama dalam mengamankan suara di Pilgub dan Pilkada serentak. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Ratusan nelayan memberikan dukungan penuh kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution dan Surya, di Pelabuhan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Tanpa kehadiran Bobi yang berhalangan hadir, Surya berjanji akan memperhatikan kesejahteraan nelayan tradisional. Usai mendapat deklarasi dukungan, Surya memberikan bantuan 300 pelampung kepada nelayan tradisional untuk dapat dipergunakan saat mencari ikan. Jadi saya, Bobi Surya, baru menerima deklarasi yaitu nelayan Bobi untuk Surya, sehingga dalam pelaksanaan deklarasi tadi sudah dikerahkan bahwa para nelayan khususnya di Kabupaten Batubara akan memenangkan Bobi Surya pada Pilkada tanggal 7 November tahun 2024 nanti. Insya Allah mudah-mudahan
kami nanti terpilih, Bobi Surya sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, kami akan memperhatikan nasib para nelayan. Sehingga kita bisa meningkatkan produksi nelayan dan nelayan sejahtera. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 ini juga sempat menyaksikan parade sampan nelayan tradisional yang memberi dukungan penuh kepadanya. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan, KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Baik, mengizinkan dipersilakan untuk kembali dapat berdiri di tempat yang telah kami sediakan. Terus baca. Dukungan terus mengalir terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan nomor urut 3, Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Dukungan kali ini datang dari komunitas pensiunan dan alumni SLTP di Kabupaten Ogan Ilir. Para relawan membacakan pernyataan sikap untuk memenangkan pasangan mata hati di Pilkada Sumatera Selatan. Pernyataan sikap dan tekad. Pernyataan sikap dan tekad. Komunitas pensiunan dan alumni SLTP Ogan Ilir. Mawardi Yahya dan RA Anita Nuringhati. Dalam orasi politiknya, Mawardi Yahya berjanji akan membawa kemajuan bagi Provinsi Sumatera Selatan jika terpilih nantinya. Suatu harapan siapapun itu harapan itu pasti ada. Harapan saya begitu. Mudah-mudahan teman-teman saudara ataupun teman-teman sekolah. Jelas saya sampaikan. Dulunya pernah sukses program Pak. Coba jadi bukan lebih dari itu. Bagaimana nantinya anak-anak kita yang ranking pertama itu kita berikan kesempatan untuk kuliah karena banyak hal. Karena begini ya, di dalam itu tidak bisa yang masyarakat gagakan kurikulum. Semoga dengan Di Kabupaten Ogan Ilir, pasangan mata hati yang mengusung program sekolah gratis dan berobat gratis bertekad meraih 90% suara.
Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Hasan Basri Sagala mengunjungi pesisir pantai di Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Hasan menyapa satu persatu para nelayan dan pedagang ikan. Hasan bahkan ikut membantu nelayan mendorong perahunya ke darat saat pulang melaut. Agar mendapat banyak informasi dan menyerap aspirasi masyarakat, pasangan dari calon Gubernur Edi Rahmayadi tersebut berdialog dengan nelayan. Para nelayan mengeluhkan sulitnya menangkap ikan karena kalah bersaing dengan kapal modern dari Sibolga. Di sisi lain, Nias memiliki potensi hasil laut yang melimpah, namun belum bisa membangun ekonomi nelayan karena hasil tangkapan belum diolah agar bisa memiliki nilai tambah. Selain itu, nelayan juga meminta infrastruktur jalan provinsi yang rusak segera diperbaiki. Poin utama kami di Nias ini adalah memperbaiki infrastruktur jalan, baru nanti dengan demikian akan ditingkatkan bagi nelayan dan juga orang akan berwisata kembali. Saat menyapa nelayan dan pedagang ikan, Hasan Basri menyempatkan diri minum kopi bersama. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Kampanye pemilihan Gubernur Sumatera Selatan kian memanas. Selain adu program antar calon gubernur, kampanye cagup pun sudah terang-terangan menyindir dan mengkritik kinerja dan juga program kerja milik cagup lainnya. Cagup Sumatera Selatan nomor urut 3 Mawardi Yahya dalam suatu kesempatan mengkritik kinerja Cagup Sumsel nomor urut 1 Herman Deru yang merupakan Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023. Di hadapan pendukungnya, Mawardi membandingkan kepemimpinan Herman Deru yang dianggap tidak mampu menyamai pendahulunya seperti Alex Nurdin dan Syahrial Usman. Apakah masih berhasilnya Pak Syahrial Usman waktu memimpin Sumatera Selatan dibandingkan sekarang? Apakah masih berhasilnya Alex Nurdin memimpin Sumatera Selatan daripada sekarang? Ini harus kita bisa menyampaikan. Kalau masyarakat kita rata-rata punya pendapat bahwa dibandingkan dengan pemimpinan Syahrial Usman dan Alex Nurdin, pemimpinan yang menurut tidak ada alasan bahwa dia Tidak mau kalah, Herman Deru juga mengkritik program unggulan paslon Mata Hati, yaitu pengobatan gratis. Program tersebut disebut Herman sebagai program yang sudah jadul. Menurutnya, di periode pertama kepemimpinannya, ia sudah menggratiskan pelayanan BPJS kelas 3 di Sumatera Selatan. Saat ini, ia memiliki program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. BPJS untuk kelas 3 itu 2 tahun yang lalu sudah kita canang dengan Sumsel Berkah. Jadi siapapun Pak Yopi yang tidak mampu membayar BPJS kelas 3 itu dibayar oleh pemerintah provinsi. Itu sudah jalan. Jadi pelayanan yang saya harap kalau untuk istilah berobat gratis segala macam itu sudah jadul. Karena sekarang ini kita yang ingin pelayanan yang prima. Sejumlah janji-janji terus dilontarkan oleh para calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Tujuannya jelas demi mengambil hati masyarakat untuk memilih mereka di pilkada mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Puskesmas itu ronda